Pemirsa, sudah banyak korban yang terdampak pandemi COVID-19 di Indonesia, di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Jember. Salah satunya, penyintas COVID-19 kali ini beliau merupakan kiai yang juga bisa dibilang salah satu tokoh agama di daerahnya yang awalnya mungkin beliau percaya adanya COVID-19 tapi tidak begitu memperhatikan atau bisa dibilang agak menyepelekan untuk menerapkan protokol kesehatan hingga akhirnya beliau terjangkit sendiri COVID-19 ini. Langsung saja sudah bergabung bersama kita di program talk show Joko Jember kali ini, Kiai Haji Miftahul Arifin Hasan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya sekarang Pak Kiai Miftahul Arifin Hasan? Sudah sehat ya Pak sekarang? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sudah sehat. Sempat saya bahas di awal Pak. Percaya ada COVID, tapi sedikit menyepelekan hingga akhirnya positif. Bagaimana ceritanya Pak Kiai? Begini Mbak, saya percayanya itu karena memang banyak dari anggota keluarga saya, keluarga besar saya, yang bukan banyak, ada beberapa yang meninggal, sekalipun ya ada yang positif, ada yang terduga positif seperti itu. Akhirnya, dan itu berdasarkan rekam medis yang ada seperti itu. Jadi saya percaya akan hal itu, cuma terkait prokes, terkait dengan pencegahan, ini saya mengentengkan seperti itu. Mengentengkan, ya seperti kebanyakan dari sekitar saya juga, di masyarakat yang ada. Jadi anggap sepele lah seperti itu. Yang penting cukup jaga kesehatan, udah selesai. Jemur selesai, sudah seperti itu. Jadi nggak pakai masker. Keluar ya nggak pakai masker, kecuali kalau di ada perkumpulan yang kemudian orang-orang semua pakai masker, ya saya juga ikut pakai, kemana-mana ya nggak bawa hand sanitizer dan lain sebagainya. Oke. Kalau boleh tahu tinggal di mana ini Pak Miftah di Jember? Saya di Desa Suren, Kecamatan Ledokombo. Oke, baik Pak. Yang Bapak ketahui di tetangga sekitar atau lingkungan sekitar juga banyakkah yang sempat terjangkit atau sekarang mungkin sedang isoman di rumah? Sampai saat ini di masyarakat kita ini masih banyak yang berjatuhan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau mungkin masih ada di rumah masing-masing seperti itu. Oke, kalau untuk banyak. Kalau untuk Pak Miftah sendiri, bagaimana Pak? Dulu melewati masa-masa sulit, berapa lama? Apa yang dirasakan ketika tahu bahwa itu positif COVID dan bagaimana hingga akhirnya alhamdulillah sembuh hingga sekarang? Saya waktu itu ya berawal dari mengentengkan itu. Jadi mengentengkan, saya lebih tawakal daripada ikhtiar. Padahal kita harus ikhtiar dulu, padahal kita harus diharuskan untuk berusaha dulu, baru setelah itu tawakal. Jadi saya lebih, yang penting sudah tawakal kepada Tuhan, tawakal kepada Allah, seperti itu. Akhirnya waktu itu saya demam, saya anggap sebagai demam biasa, terus badan ngilu seperti itu, pegel-pegel, terus ada batuk, terus ada pilek juga awalnya. Kemudian saya masih enggan untuk enggan untuk periksa waktu itu. Tapi begitu pilek saya sudah mulai hilang, saya kok merasa seperti tidak mendengar, sepertinya indera penciuman saya hilang, sepertinya indera perasa saya hilang. Waktu itu saya kemudian cepat datang ke fasilitas kesehatan
dan memeriksakan diri saya seperti itu. Karena bertambah juga waktu itu, sangat tidak nyaman, di dada ini sesak, terus kemudian perut nggak enak, mau muntah, terus diare juga ada, lah pokoknya nggak enak, sama sekali nggak enak. Seperti Serba itu. nggak enak Dan pokoknya ya, Pak, kalau melewati positif ya. itu sekitar, Ya. sekitar belasan hari, saya lupa itu, sekitar 11 sampai 12 hari. Oke. Saya melakukan isolasi mandiri di rumah, tapi tidak sampai ke rumah sakit saya, karena saya dianggap masih bisa untuk untuk bertahan seperti itu. Dan ya ini, saya kemudian isolasi mandiri betul. Kebetulan saya ada anak kecil, saya punya anak masih balita. Saya terus kemudian istri saya itu sedang hamil. Waktu itu bukannya saya takut, cuma menjaga diri saya dan menjaga keluarga saya. Betul. Saya di kamar sendirian seperti itu. Saya berusaha sendiri, benar-benar sendiri. Makanan waktu itu ya cukup diletakkan di pintu, saya ngambil sendiri. Itu selama saya isolasi mandiri sampai saya itu pulih, kemudian saya cek kesehatan lagi dan alhamdulillah sudah dinyatakan sembuh. Dan sampai saat ini saya ke masyarakat di sekitar saya ini sering menyampaikan hal ini terkait pentingnya kita untuk menjaga diri. Baik, yang saya garis bawahi di sini ya Pak Kiai Haji Miftah, ikhtiar dan juga tawakal. Jadi jangan lupa ikhtiar dulu, menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, disiplin dimanapun, kapanpun, kemudian kita tawakal, berserah kepada Allah SWT. Semoga selalu diberikan kesehatan. Terakhir Pak, singkat saja, Pak Miftah, pesan Pak untuk seluruh pemirsa dari Pak Miftahul yang memang sudah pernah merasakan sendiri, serba nggak enak gitu ya Pak ya, kalau positif COVID. Silahkan Pak. Ya, pesan saya kepada seluruh masyarakat, ayo kita bersabar. Kita bersabar untuk menahan diri kita menjalankan protokol kesehatan. Kita nggak usah mendengarkan atau kita nggak usah mengikuti, membaca info-info yang kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Malah kita jangan sampai mengenyampingkan info-info dari sumber berita yang sudah kredibel, yang sudah terpercaya seperti itu. Malah kebanyakan sampai saat ini kan kita banyak menelan mentah-mentah info-info hoax yang beredar di sekitar kita. Saya mohon kita berikhtiar, kita berusaha, kita menggunakan masker, terus physical distancing, kita tidak melakukan kerumunan, kita rajin cuci tangan, dan terus kita rajin olahraga, jaga kesehatan, jaga imun, sekaligus kita bertawakal, menjaga iman kita, berserah diri kepada Allah. Seperti itu. Baik, iman, aman, imun. Begitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak Kiai Haji Miftahul Arifin Hasan atas waktunya. Salam sehat selalu Pak untuk Bapak, keluarga, lingkungan sekitar dan juga tentunya untuk kita semua. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, setelah tadi kita berbincang dengan para penyintas COVID-19, setelah ini kita akan menghadirkan para narasumber lainnya. Beliau ini merupakan tenaga kesehatan, khususnya dokter, yang merupakan Kepala IGD Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi, dan nanti juga akan ada narasumber lainnya. Tentunya tetaplah bersama kami di program Talk Show Jogo Jember.